Ya Tuhan. Kadek. Halo, Shalom. Selamat pagi untuk KJKO, Shalom. di KJKO, teman-teman di YouTube dan semuanya. Untuk pagi hari ini, biar kita membawa seluruh jiwa, roh, dan tubuh kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Persiapkan diri kita dan kita mulai. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang semalam yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas berkat-Mu, atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas campur tangan-Mu dan pertolongan yang Kau berikan kepada kami. Bila setiap penyembahan dan pujian kami naikkan di pagi hari ini, ada Engkau ya Bapa yang bertata, berkuasa, dan berdaulat setiap penyembahan dan pujian kami. Mampukan setiap diri kami ya Bapak, untuk setiap jiwa kami itu dapat tinggal diam di dalam hadirat-Mu, untuk merasakan kasih dan cinta-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Biar setiap jiwa yang datang itu ya Bapak mendapatkan rawatan-Mu dan jamahan-Mu, dan urapan yang turun yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur ya Bapak. Haleluya. Amin. Semangat. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama. Lagu ini with all I am. Hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Yes, Lord. Yes. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You are the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Hallelujah, ya Lord. I walk with you wherever you go, to tears and joy. I trust in you. I will believe in all of your ways, your promises forever. Hallelujah ya Papa. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You are the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You are the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Akan hadirat-Mu yang memenuhi setiap diri kami. I will worship you, Lord. I will worship you. I will worship. I will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You are the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe
in you. Jesus, I belong to you. You are the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You are the reason that I live, the reason that I see. With all I am. Haleluya ya Bapak. Thank you God. Thank you. Yes Bapak. Terima kasih atas kasih-Mu di pagi hari ini ya Bapak. Kami mau memuji dan menyembah-Mu dengan segenap hati kami dan jiwa kami. Walaupun badai di hadapan kami, walaupun permasalahan di hadapan kami, tapi kami tidak mau membiarkan apapun itu menghalangi kami untuk memuji dan menyembah Engkau ya Bapak. Amin. Amin. Yes. Kami masuk di dalam hadirat-Mu. Biarlah hadirat-Mu mengeluarkan setiap diri kami. Biarlah hadirat-Mu yang menolong kami. Biarlah hadirat-Mu yang menguatkan setiap diri kami, yang memberikan kami keberanian untuk menjalani setiap kehidupan kami. Nyatakanlah campur tangan-Mu ya Bapa. Nyatakanlah campur tangan-Mu Bapa. Nyatakanlah tumpangan tangan-Mu. Nyatakanlah mujizat-Mu. Nyatakanlah tanda-tanda heran-Mu. Nyatakanlah kuasa-Mu di setiap diri kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa. Haleluya. Haleluya ya Bapa. Haleluya, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapak. Lagu kedua itu lagu favorit ya. KB ini mungkin tahu. Come Holy Spirit. Terima kasih ya Bapak. Datang Roh Kudus. Come Holy Spirit, follow me now. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You care within my soul. My everyday to grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands. Drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compared to this place. When I can see you face to face, I worship you in spirit and truth. Mari kita mulai dari awal. Haleluya ya Bapak. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Haleluya ya Bapak. Haleluya. Terpujilah nama di atas segala nama. Raja di atas segala raja, bertata berkuasa setiap kehidupan kami ya Bapa. Haleluya ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Come Holy Spirit, follow me now. I need Your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now.
I'm reaching for your your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compared to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and truth. I worship you in spirit and truth. Hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah. Haleluya, haleluya. Ya Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Engkau yang mengambil alih setiap ibadah kami, dari awal, pertengahan, sampai akhir. Itu semua ada di dalam otoritas-Mu ya Bapak. Kami percaya setiap jiwa-jiwa akan merasakan hadirat-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan berbicara pribadi lepas pribadi. Dan kami percaya setiap pribadi lepas pribadi ada pertolongan yang datang daripada-Mu. Ada tuntunan-Mu, ada didikan-Mu, dan ada ajaran-Mu. Dan ada nyata dalam kehidupan setiap diri pribadi lepas pribadi ya Bapak. Sungguh kami bersuka cita akan Engkau ya Bapak. Terima kasih yang telah menjadi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah yang hidup seperti Engkau ya Bapak. Bertatalah, berkuasalah ya Bapak. Setiap apapun yang kami lakukan, Engkau yang beracara, Engkau yang memegang setiap kendali kehidupan kami. Dan kami berserah penuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lagu terakhir ini ya. Kita lagu terakhir ini. Mari kita biar Tuhan menyelidiki setiap hati kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat keajaibanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ya Bapak, seperti lagu ini ya Bapak. Biar Engkau sendiri yang mendapati setiap diri anak-anak-Mu yang setia sampai akhir di dalam Engkau ya Bapak. Tidak hanya setia di dalam pelayanan ya Bapak, tapi setia di dalam setiap perkara kehidupan kami ya Bapak. Kami bersyukur ya Bapak atas segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi. Ya, kami tahu ya Bapak, balik semua itu ada kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami, di mana Engkau mendewasakan setiap diri kami. Terus kami semakin bertumbuh kuat di dalam Engkau, di mana kami menghadapi ketika kami menghadapi badai dan segala godaan apapun, kami telah dikuatkan oleh Engkau dan dikuatkan oleh setiap kebenaran firman-Mu. Dan bila setiap kebenaran firman-Mu itu nyata di dalam setiap kehidupan kami, yang menjadi panutan, yang menjadi pelita untuk menerangi setiap jalan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, untuk firman, ku serahkan kembali ke Kak Beni ya. Thank you. Terima kasih Cik Jenny. Terima kasih. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita
sebaik mungkin ya. Kita mau dikuatkan, kita mau dihibur, kita mau diberikan solusi sama Tuhan. Mungkin juga ada teguran atau juga pandangan supaya kita memiliki sudut pandang kerajaan Allah, bukan sudut pandang kita yang kita pakai, ya, tapi sudut pandang kerajaan Allah itu sendiri. Karena kalau sudut pandang kita sendiri itu bisa salah, tapi sudut pandang Tuhan tak akan pernah salah. Oke. Oke, saya menyapa kita semua, Shalom untuk jemaat dimanapun Anda berada, yang ada di Tiongkok, Indonesia, dan di beberapa negara lainnya, Amerika, Australia, dan lain-lain. We love you so much. Kami mengasihi Anda semua. Kami membawa jemaat dalam doa kami. Setiap kali kami dalam perenungan dan dalam setiap aktivitas kami selalu bawa dalam doa untuk jemaat Tuhan. Pada hari ini, mari kita siapkan hati dan pendengaran kita, sambut firman, serap firman, makan, lumati, nikmati firman Tuhan. Ya, karena kalau firman Tuhan tak dinikmati, kita nggak akan mengalami. Firman nggak akan bekerja dalam hidup kita. Tidak heran dan tidak lain seperti makanan ataupun minuman, seorang yang pecandu kopi, maka apabila dia berkata, aku seorang yang suka minum kopi, ya, seorang penikmat kopi, dia tidak akan membuat kopi satu cangkir besar. Karena kalau dia buat secangkir besar kopi, itu bukan penikmat kopi, tapi dia merasa haus. Diminumlah kopi satu cangkir besar. Saya pernah bertanya kepada seorang penikmat kopi dan peracik kopi. Saya diajari cara mengaduk, suhunya juga, ya. Semua saya diajari, seorang peracik kopi dan penikmat kopi. Nah, waktu saya dihidangkan kopi itu, ternyata gelasnya sangat kecil. Di atasnya sloki. Nah, seorang penikmat kopi, dia rela bayar berapapun. Dan juga dia akan menikmati sedalam-dalamnya, semesra-mesranya, ya, saya pakai kata semesra-mesranya, sehalus-halusnya, dia menikmati bau kopi, aroma kopi di hidung dan di mulutnya. Itu baru bisa dikatakan penikmat kopi. Sama, penikmat makanan pun begitu. Dia nggak akan mungkin, misalkan dia menikmati pizza, suka pizza. Nggak mungkin dia beli langsung satu tampah yang ukuran 2 meter. Itu namanya kelaparan, rakus. Tapi dia akan coba melumat itu dan dia menikmati. Bahkan dia akan berkata, oh ini bumbunya ini, bahan-bahannya seperti ini. Saya pernah makan dengan seorang koki. Waktu saya makan dengan beliau, dia bercerita, oh ini, dia masukkan bahannya ini. Dan dia enak. Rasanya begini, begitu, begini, begitu. Dia jelaskan. Dia langsung tahu. Nah, seorang Kristen juga begitu. Kalau cuma datang, duduk, diam, manis, apalagi pegang HP, tidak konsentrasi, dia nggak akan menikmati firman. Tidak heran firman nggak masuk dalam hidupnya. Dan itu nggak akan mengubah seseorang. Nanti malam saya akan sampaikan, kebenaran itu bisa bekerja pada waktu kapan. Ada ayatnya dalam kitab Roma, tapi itu nanti sore. Jadi kebenaran itu bukan bekerja kalau
Orang itu nggak menyambut, nggak bisa. Nggak mungkin. Impossible. Mustahil. Nah, kenapa kehidupan seseorang tidak mengalami perubahan? Sudah bertahun-tahun, puluhan tahun, tapi kok nggak ada perubahan dalam hidupnya? Karena dia tidak menyambut firman itu, dia nggak mau menikmatinya. Ini fakta. Nanti sore saya sambung ayat itu. Ya, saya akan sampaikan. Firman itu bekerja bukan ketika begitu disampaikan selesai. Enggak, tergantung siapa yang menerimanya. Bahkan dalam kitab Yohanes berkata, sama-sama menyerap makanan dari batang pokok anggur, tapi kenapa ada ranting yang tidak berbuah? Sumbernya sama dari batang pokok itu. Coba bayangkan. Tapi kenapa ada ranting berbuah, ada ranting yang tidak berbuah? Ini yang perlu disadari, direnungkan. Harusnya kalau ranting itu masih melekat pada pokok, harusnya semua ranting berbuah. Karena sama-sama nutrisinya diserap dari batang yang sama. Dan mereka tidak terpisah dari batang, dari pokok. Itu secara logika. Nah ini firman Tuhan kita mau sama-sama sambut dengan sukacita. Pada hari ini saya akan sampaikan kepada kita di dalam ini siapa yang sudah lihat flyer? Apa judulnya? Belum ada yang melihat flyer? Oh, puji Tuhan. Oke. Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12. Ya. Kenapa ada firman Tuhan katakan ada tanah berbatu-batu, ada tanah bersemak duri. Nah, itu faktanya firman Tuhan nggak akan bekerja dalam diri seseorang kalau dia tidak ada di tanah yang subur. Nah, itu kan termasuk dia menyerap, dia memakan, dia menikmati firman itu. Itu faktanya ya. Roma 12 ayat 12, firman Tuhan berkata begini. Yang ada kitabnya bisa dibuka dan perhatikan, saya baca, nanti Anda akan cepat nyambung. Roma 12 ayat ke-12. Begini bunyinya. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Ada 3. Bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Ini penting dalam kehidupan Kristen. Boleh dicatat lebih bagus. Anda nanti tinggal mengembangkan, baca lagi. Kalau ada di wahyu disingkapkan Tuhan, mantap. Mengapa Alkitab mengatakan bersukacitalah dalam pengharapan? Kan ini sebuah perintah, ajakan, bersukacitalah dalam pengharapan. Pasti kata-kata ini penting. Kalau nggak penting, nggak mungkin. Karena dunia ini, mulai dari zaman dari zaman perjanjian lama dulu sampai zaman sekarang dan seterusnya. Tolong di mute. Ini bukan waktunya mau mendengar suara dari situ ya. Bersukacitalah dalam pengharapan. Karena di zaman dulu sampai zaman sekarang dan seterusnya menunggu Yesus datang. Yang namanya sukacita ini sulit ditemukan, sulit didapatkan oleh umat manusia.
karena dipengaruhi oleh situasi. Dan kemudian ada kata bersukacitalah dalam pengharapan. Karena manusia sulit sekali memiliki yang namanya harapan. Kebanyakan stres, gila, putus asa. Itu yang terjadi. Kenapa Tuhan mengatakan ini kepada orang Kristen, orang percaya? Meskipun di dalam tekanan, tapi Tuhan bilang bersukacitalah dalam pengharapan. Saya akan beritahukan kepada kita semua, karena manusia pada umumnya, dia bersukacita, semua itu selalu sudut pandangnya adalah memiliki sesuatu yang materi atau yang kelihatan secara jasmani. Contoh, punya pasangan ganteng, sering kasih uang. Kalau pasangan kita menyenangkan hati kita sesuai keinginan kita, dikatakan, wah itu pasti bersukacita, senang, gembira. Semua berbicara hal materi atau lahiriah, fisik. Terus, orang berkata kalau punya pengharapan itu selalu berhubungan dengan di bumi. Kalau dia miskin, nggak ada harapan ke depan. Kalau dia duit banyak, pasti masa depannya jos, siapa bilang. Tidak sedikit pengusaha, bahkan yang memiliki bisnis raksasa, mengalami kebangkrutan, dan mereka ada yang bunuh diri, dan juga gila. Bisnis raksasa terbesar di dunia, bayangkan. Mereka pikir pengharapan itu ada, mereka ketika punya seperti yang dia katakan, secara materi atau lahiriah, yang membuat dia bahagia. Nah, hari ini Yesus berkata, bersukacitalah, ya. Mohon maaf. Paulus berkata, bersukacitalah dalam pengharapan. Orang Kristen itu identik dengan sukacita. Katakan amin. Identik dengan sukacita. Mengapa? Disitulah kelihatan orang percaya dengan tidak orang percaya. Di situ bedanya. Tidak menjamin pasangan cantik dan ganteng bahagia. Saya melihat banyak, tidak sedikit, pasangannya cantik, aduhai, menawan. Saya mau katakan kulitnya mulus. Kalau lalat itu lewat di tangannya bisa terplecok. Duitnya banyak, tapi juga tetap belok. Tapi tetap punya pil dan will. Pria idaman lain dan wanita idaman lain. Ini fakta. Bersukacitalah dalam pengharapan. Ini yang akan membangkitkan semangat kita di dalam menjalani kehidupan di bumi ini. Apapun kondisi Anda dan kondisi saya. Karena harapan kita bukan letaknya di situ. Harapan kita ada pada Dia, Sang Raja Agung itu. Kalau ini kita pegang, harapan kita cuma Beliau, hidup Anda pasti bergairah. Percayalah, firman Tuhan tidak pernah salah. Haleluya. Haleluya.
tidak jadi jaminan. Apa yang dikatakan dunia, kalau dia punya segalanya secara materi lahiriah, dia punya masa depan yang gilang gemilang. Punya pasangan hidup sesuai dengan keinginannya secara lahiriah, cakep, ganteng, punya materi. Punya mobil mewah, rumah mewah, katanya tidak jaminan. Bahkan sampai ada yang berkata, mending aku lebih baik tidak punya harta daripada suamiku suka belok. Buat apa istriku cantik, suamiku ganteng, tapi juga selingkuh? Ngapain? Apakah bisa menikmati? Dan ini fakta. Datanya bukan hanya secara saya ngomong, tapi menurut data pemerintah juga. Tidak heran banyak yang bertumbangan rumah tangga. Hanya karena urusan seperti itu. Karena harapannya letaknya di situ. Nah, kenapa Paulus berkata kepada orang Kristen di Roma waktu itu, bersukacitalah dalam pengharapan. Mengapa? Karena waktu itu orang Kristen yang percaya Yesus, yang beriman kepada perkataan Yesus, yang menjadi pengikut Yesus, mereka dikatakan adalah orang-orang yang bodoh. Mereka adalah orang-orang yang diasingkan, dikucilkan, dihina, direndahkan. Karena apa? Perkataan Yesus tidak masuk akal. Harapan manusia ya di bumi. Titik. Ya apa yang Anda lihat sekarang secara fisik lahiriah. Ya kalau kamu nggak punya apa-apa, Tuhan dewa itu kaya. Dan juga kalau pengikut Tuhan atau dewa-dewi, seharusnya kita jadi kaya. Kalau miskin itu tandanya bahwa kita dikutuk. Itu pemahaman para kepercayaan dulu pada masa itu. Jadi kalau orang itu miskin, apapun alasannya, mau dia itu benar baik, pokoknya kalau kamu miskin, kamu kena kutuk. Dewa tidak berkenan atasmu. Dan kamu jangan terlalu berpikir yang muluk-muluk. Ya pokoknya ya apa yang ada di bumi ya cukup di bumi, kamu berhenti. Itu namanya harapan. Jadi orang Kristen dulu disindir, dihina, dikucilkan. Mereka kok bersukacita dalam tekanan. Nggak cocok. Enjoy, lakukan aja apa yang kamu suka. Makanya Paulus menghibur jemaat ini. Bersukacitalah dalam pengharapan. Saya mau tanya jemaat, harapan itu boleh dijawab satu orang saja. Harapan itu dia bersifat abstrak atau konkret. Halo? Harapan itu bersifat abstrak atau konkret? Halo? Abstrak. Abstrak, oke. Sebenarnya harapan itu dua-duanya, abstrak dan konkret. Abstrak itu kita masih belum melihat, masih dalam menuju ke sana. Konkret itu artinya apa? Nyata, memang sudah ada.
Nah, disitulah orang Kristen, kamu itu sedang hidup dalam hidup yang nggak pasti. Jadi yang layak bersukacita itu ketika engkau punya yang saya katakan tadi. Itu baru layak bersukacita. Di luar itu nggak layak. Nah, maka ayat ini perlu didengar supaya orang Kristen itu berbeda spiritnya, cara pandangnya, dan mereka nggak tertekan terus. Karena kalau datang tekanan-tekanan kan makin down kan. Nah, begitu ada ayat ini, mereka bangkit semangatnya, berbeda. Ini dia. Jadi pengharapan kita jangan, ya, pengharapan itu tanamkan di bumi ini. Karena bumi ini masih penuh tanda tanya. Kurang cukup apa seorang pengusaha bisnis raksasa di dunia? Kalau dia soal mengatur masa depan secara keuangan itu sangat rapi. Bukan berarti kita nggak harus mengatur keuangan. Bukan, itu beda. Kita memang mengatur keuangan dengan baik, dengan berpengharapan dengan uang kita, itu beda. Kalau mengatur keuangan dengan baik, berarti dia bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan. Tapi ini soalnya dia berpengharapan kepada kekayaannya. Dia atur ke depan, tertata. Tapi karena pengharapannya di situ, begitu habis, bunuh diri, begitu habis, gila. Memang sulit, tapi ini firman Tuhan yang memotivasi kita semua. Kebenaran ini tidak ditemukan pada ajaran manapun pada waktu itu dan sampai sekarang. Jadi kita nggak perlu berkata, aduh aku keadaanku begini karena dicobai Tuhan. Enggak. Tuhan bilang apa? Bersukacitalah dalam pengharapan. Judulnya hari ini kan bersabarlah dalam kesesakan. Kalau mau kita sabar dalam kesesakan, pasti punya pengharapan dulu. Orang nggak punya pengharapan, dia nggak akan bersukacita dalam kesesakannya. Tapi karena dia punya pengharapan, maka meskipun dalam kesesakan, dia punya gairah hidup. Dia pasti bersukacita. Meskipun dalam kesesakan. Pasti itu. Semua orang di dunia ini punya masalah dan pergumulannya masing-masing. Semua, non-Kristen maupun Kristen. Semua, tidak ada yang tidak. Hanya membedakan adalah pergumulan kita bukan lagi soal makan dan minum. Soal perut, soal pakaian, soal rumah. Soal apa lagi? Anting-anting, rambut supaya dicat, punya kalung emas, udah bukan itu pergumulan orang Kristen. Nggak ada di Alkitab saya baca pergumulan orang Kristen itu punya apa biar punya duit, nggak ada itu. Pergumulan orang Kristen adalah bagaimana dia hidup berkenan kepada Tuhan. Itu pergumulan orang Kristen. Bukan lagi aku nggak punya ini pasangan, aku pun nggak punya pacar, aduh aku ditinggalkan pacarku. Pergumulanku Kak Beni, bagaimana pacarku bisa biar kembali kepadaku. Itu bukan pergumulan. Masa mau kembali pacarnya dibilang itu pergumulan? Enggak. Kalau memang itu jodohmu pasti balik. Cukup. Kamu berdoa. Kalau memang itu jodoh Tuhan, siapa jodohku? Pasti dikasih.
Jadi bukan pergumulan itu. Itu tidak objektif sesuai firman Tuhan. Ada orang yang sudah berpacaran lama tetap nggak jadi. Biasa aja. Subjektif itu nggak bisa dijadikan kebenaran. Nah, ini kita diajak sama-sama. Ayo, kita punya pengharapan. Pengharapan itu apa? Bersukacita itu apa? Ternyata kata bersukacita di situ adalah berbahagia dengan tenang atau berkecukupan. Coba, itu ternyata bersukacita itu di situ. Apa yang ada pada kita hari ini yang kita hadapi, nikmatilah. Kita jalani bersama Tuhan. Enjoy your life. Apa yang ada pada kita hari ini? Nikmati. Karena Tuhan semua. Suami, tinggal doakan. Apa yang kita bisa lakukan untuk pasangan kita, lakukan. Yang memberkati mereka. Coba dengan begini Anda stres enggak? Kalau dengan cara pandang firman Tuhan ini. Menurut saya Anda tidak akan stres. Saya juga tidak akan stres. Betul? Karena berkecukupan. Apa yang merasa berkecukupan itu loh. Apa yang ada pada kita hari ini nikmati karena Tuhan. Kalau bekerja, kerjalah dengan baik. Jujurlah, berintegritaslah. Maka kita akan menikmati hidup. Cocok kata firman ini. Sekalipun Anda disikut di tempat pekerjaan Anda, difitnah, diomongkan yang enggak, pokoknya pasti akan menikmati hidup. Karena Anda berkata, pengharapanku bukan di pekerjaan ini. Tapi aku tetap melakukan pekerjaanku yang terbaik, maksimal. Karena aku mengasihi Tuhanku. Dan kulakukan melalui sesamaku. Anda akan menikmati pekerjaan itu. Hubungan dengan sesama pun pasti menikmati. Anda nggak akan stres. Ini sudah dibuktikan. Kalau nggak merasa diri cukup karena Tuhan, nggak bisa. Orang pasti stres yang seperti ini. Pasti stres. Pusing dia 7 keliling. Jujur saya mau bersaksi kepada Anda. Saya menikmati yang namanya Tuhan. Saya menikmati dengan keadaan saya saat ini. Bukan menikmati berpasrah. Aduh pasrah. Terus malas-malasan. Bukan. Apa yang Tuhan percayakan hari ini, saya jalankan. Saya sangat menikmati sekali. Enjoy your life because God be with you. Nikmati hidup bersama Tuhan. Saya menikmati sekali. Oh, saya benar. Ini Tuhan tahu, saya sangat menikmati. Tapi kalau nanti saya cerita, takutnya nanti tumbuh belas kasihan Anda bisa dukung saya, nanti Anda support saya, kasih saya uang nanti. Nanti timbul belas kasihan Anda nanti. My love is not for me. Hidup bukan lagi untuk kita sendiri. No. Ini bisa bersukacita dalam pengharapan yang seperti ini. Nggak terganggu dengan berapa jumlah uang. Kepikiran iya, tapi nggak terganggu. Stres berat, enggak. Yang penting pergumulannya adalah pergumulan saya, God, how to make pleasant you.
Bagaimana membuat engkau menjadi bahagia Tuhan melalui hidupku. Itu yang menjadi pergumulan saya. Kalau saya percaya kalau kita berniat untuk terus menyenangkan hati Tuhan, I believe Dia akan perhatikan hidupmu dan hidupku. Saya percaya itu. Tidak akan mungkin Bapa kalau disenangkan hatinya membuat dia tersenyum. Tidak mungkin Bapa membiarkanmu dan membiarkanku. No, no, no. I don't believe it. Saya tidak percaya itu. Tuhanmu dan Tuhanku layak dipercaya. Dia bukan pendusta. And you will enjoy your life and your faith. Anda akan menikmati iman Anda dan hidup Anda. Ini yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Roma waktu itu. Dan itu yang membedakannya. Kok orang Kristen seperti itu ya? Yes. Kalau nggak berbeda, berarti sama. Kita harus berbeda. Kata pengharapan di situ adalah ternyata harapan itu untuk mengantisipasi, bahasa aslinya elpis, senang hati. Jadi ternyata harapan itu antisipasi. Contohnya begini, begitu kita dalam keadaan galau, ya mungkin karena masalah pasangan kita dengar firman, terus lakukan yang terbaik buat pasangan kita, nanti akan ada buahnya. Nah itu firman Tuhan. Nah itu yang menjadi antisipasi, yang menghibur, menguatkan kita. Harapan itu di situ. Ternyata harapan itu di situ. Harapan itu bukan besok aku percaya bahwa anakku akan jadi dokter. Ada banyak begitu orang cita-cita anaknya mau jadi A, B, C, D. Banyak yang nggak terjadi. Kalau kita bilang banyak juga yang terjadi, iya berarti banyak juga yang nggak jadi. Berarti nggak bisa dijadikan kebenaran. Berarti subjektif. Tapi kalau untuk antisipasi tadi, itu objektif, bisa diterima. Kalaupun tidak terjadi, atau biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Yang penting aku, sudah mengantisipasiku dalam kebenaran. Tidak apa-apa. Yang penting anakku takut akan Tuhan. Nah kan, akhirnya mengatasi kan, oh yang nggak bisa mencapai seperti yang diinginkannya, mau jadi A, B, C, D, cita-cita anaknya. Nggak apa-apa. Ternyata pengharapan yang dimaksud itu di situ, bersukacitalah dalam pengharapan. Menikmati, rejoicing. Pengharapan itu tadi konkret dan abstrak. Nah itu ternyata harapan itu dia untuk mengantisipasi. Supaya kita, kalaupun tidak terjadi, apapun nanti ke depannya, yang penting kita lakukan apa yang terbaik hari ini, kita serahkan sama Tuhan. Keren bukan? Nah ini pasti tidak akan pikiran kita ini tertekan sekali, atau kita jealous dengan orang, akhirnya berbuat yang tidak-tidak demi menjaga gengsi. Pasti menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Oke, kedua, saya percepat, bersabarlah dalam kesesakan. Kata sabar di situ hupomeno, sabar. Nah, kita sering ngomong sabar kan? Sabar ya, tepuk badan, pundak, bahu atau dada. Sabar ya, betul ya? Kita sering ngomong itu, sabar ya, sabar. Oke.
Ternyata kata sabar di situ juga bersikap tenang. Calm, tenang. Orang sabar itu ternyata Alkitab bilang tenang, bersikap tenang. Jangan buru-buru marah. Jangan buru-buru menegur orang. Apalagi dengan kata-kata yang kasar. Saya juga cross check diri. Saya orangnya kalau ngomong belak-belakan, tapi saya juga merenungkan. Kalau saya belak-belakan, saya ngomong saya kasar, ya menyakiti hati orang juga. Saya juga harus berhikmat bagaimana cara menegur orang. Saya juga belajar di situ. Bersikap tenang, sabar. Mengapa pentingnya bersikap sabar kata firman Tuhan? Tenang itu tadi. Begitu ada masalah dari luar datang, yang diperlukan di situ betul kata firman bersifat tenang, bukan? Betul ya jemaat? Karena kita pada umumnya identik kalau masalah dari luar datang, pasti kita mudah gegabah, mudah gelisah, mudah galau, mudah terpengaruh dengan emosional kita yang naik meninggi. Betul? Ini yang perlu bersikap tenang. Saya pernah tegur orang, memang bagus teguran saya, tapi kasar untuk didengar. Enggak diterima orangnya. Memang benar teguran saya, tapi kasar menurut mereka. Saya sempat angkuh dan sombong mempertahankan argumentasi saya. Tapi pada kenyataannya begitu saya pertahankan argumentasi itu membuat orang terluka dan tidak mau lagi mendekati saya. Lalu saya merenung, iya ya. Ternyata pun orang yang menjengkelkan kita itu juga masalah. Nah, bagaimana kita tetap bersikap tenang? Nah, orang Kristen waktu itu, jemaat Tuhan di Roma, begitu diolok-olok orang yang tidak percaya Kristus atau orang yang sudah percaya tuh, yang berkata aku Kristen, yang tapi tidak sejalan dengan perilakunya, masalah dari luar datang, perlu bersikap tenang, bersabar tadi. Nah, waktu mau menegur orang mikir dulu. Meskipun benar, tapi mulai mikir bagaimana caranya. Ini perlu ketenangan. Nah, tentunya perlu namanya ketabahan. Nah, oke, kata kesesakan itu memiliki pengertian bisa penderitaan, bisa penganiayaan, kesengsaraan, kesukaran, tekanan, bisa terbebani, terhimpit, terjepit, itu kesesakan. Tidak heran kita manusia kalau ada masalah pasti menyesakkan hati, betul? Karena terlalu sudah penatnya pikiran, manusia pasti itu sesak di dada. Aduh. Sedikit saya menceritakan, permisi, mana ada siapa di sini? Oh, udah nggak ada lagi beliau ya. Kalau sudah ada beban di hati, masalah, penat, pasti ya kan, sesak di hati kita ini. Saking beratnya. Makanya dihibur Tuhan, sabar, tenang, bersikap tenang. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kalau sudah masalah datang, kita nggak bisa menguasai diri kita, gegabah, cepat-cepat emosional naik, darah tinggi, pasti kita nggak akan bisa berdoa. Makanya perlu tenang, kata Alkitab. Bersikap tenang, kuasai dirimu, baru kamu bisa
berdoa. Orang yang cepat emosional tinggi sulit berdoa. Kenapa? Lebih menaikkan emosionalnya daripada doanya, kelembutan hatinya untuk tenang. Betul atau betul? Ya, waktu saya lihat orang tidak cocok, saya pasti naik. Tapi setelah saya dengar nasihat, teguran dari firman, dari pasangan hidup saya mulai mikir merenung, iya ya. Saya harus mau belajar, meskipun saya seorang hamba Tuhan, saya harus belajar, iya jangan sombong. Oh iya, masuk akal, saya terima. Benar. Tambah firman Tuhan bilang hari ini, tetap tenang. Jadi apapun masalah Anda hari ini yang menyesakkan hati Anda, saya mau katakan tenang. Saya akhiri yang kesesakannya. Ya tadi, apapun yang Anda hadapi hari ini, tekanan apapun, keterjepit apapun Anda, terkapit masalah apapun Anda, perasaan Anda teraniaya, saya mau katakan tenang. Biar dapat berdoa, biar dapat berpikir apa yang harus dilakukan. Tenang. Calm down. Biar bisa berpikiran jernih. Ya, CJ ini sama saya ya. Mari kita mulai jaga perasaan orang lain. Kita belak-belakan, tapi mulai kita menegur dengan lembut dan bijaksana. Ya, saya juga belajar dari Ali itu CJ ini. Sampai orang benci sama saya. Itu saya alami. Padahal saya benar loh. Tapi lebih baik kita benar menyampaikan pesan dapat, mereka terima, mereka tidak sakit hati. Itu lebih mantap. Oke, CJ ini, betul ya? Ini kita mau melakukan bersama-sama. Dan saya belajar di situ, sulit sekali. Ya, tapi saya mau belajar di situ. Wah, sakit. Tapi harus. Nah, oke. Dengan demikian, kita tidak akan insecure. Kita nggak akan gegana, gelisah, galau, merana. Kita nggak akan insecure, putus asa, cemas, ragu. Kita nggak akan alami itu. Kita nggak akan memiliki sifat insecure itu tadi. Kalau kita tadi bersukacita dalam pengharapan, yang sabar dalam kesesakan tadi. Kita akan percaya diri menjalani hidup. Hidup kita akan bergairah. Terakhir, bertekunlah dalam doa. Ini penting. Orang Kristen, kalau sudah dapat masalah, kalau dia tidak tenang dan tidak memiliki harapan dan sukacita, pasti dia sulit berdoa. Udahlah, aku nggak mau berdoa, masalahku banyak. Malah makin menjauh dari Tuhan. Nah, saya mau kesesakan kita, penderitaan kita, bukan karena kesalahan kita lagi. Ya, sudah bukan itu. Oke? Saya mengulangi nggak apa-apa. Bukan bermaksud menyinggung siapapun. Jangan pernah merasa saya mau menyinggung Anda. Jauhkan dari pikiran Anda. Saya tidak pernah bermaksud menyinggung siapapun. Tidak ada urusannya. Tidak mungkin saya lakukan itu. Buat apa? Tapi ini Alkitab yang bilang. Mari kita sama-sama menyambutnya dengan baik. Ya, kesesakan kita, penderitaan kita jangan lagi karena kesalahan kita. Mohon maaf, kita nggak mau dengar-dengaran karena itu, jangan. Kalau sudah dinasihati, ditegur berkali-kali, udah kena batunya, jangan. Itu pilihan kita, ya, pilihan kita. Kesesakannya jangan itu lagi, ya. Oke, sudah beralih. Karena kita nanti bisa beralasan, aku malas berdoa, banyak masalahku belum kelar. Justru banyak masalah, tenang, bisa berdoa. Oke, bertekunlah. Kata bertekun di situ proskartereo, artinya bersungguh-sungguhlah berdoa. Sungguh-sungguh. Orang yang sungguh-sungguh berdoa dan enggak itu kelihatan loh. Dari bahasa tubuh, ekspresinya. Namanya waktu berdoa kan berbincang dengan Tuhan kan. Dia pasti sungguh-sungguh. Bertekun dalam doa, bertekun. Kata bertekun itu bersungguh-sungguh, berarti dia terus-menerus. Doa itu nggak bisa
hari ini berdoa, besok enggak. Terus menerus. Makanya orang Kristen kalau enggak berdoa terus menerus, izin, malu. Saya tidak bilang doanya harus panjang-panjang, kecuali doa syafaat. Itu memang panjang, mendoakan orang lain, bangsa, ya kan, negara. Nah, itu memang panjang. Ya, bersungguh-sungguh terus menerus. Termasuk kata bertekun itu mengandung namanya menunggu. Jadi jemaat Tuhan, kita kalau berdoa itu menunggu. Tunggu sampai terjadi doa kita itu. Sabar tadi itu. Tunggu ya. Sampai di sini firman Tuhan bagi kita semua. Mari kita berdoa sungguh-sungguh dan terus menerus. Dan sabar menunggu doa-doa kita. Jadi berdoa itu bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Sampai akhir menutup mata. Oke? Sampai di sini firman Tuhan. Kiranya ini memberkati kita semua. Bersukacitalah dalam pengharapan. Ya, bersukacita, kita punya pengharapan kepada Kristus Tuhan kita. Ya, harapan itu mengantisipasi untuk kita nanti kecewa, ya, atau tidak sesuai harapan kita secara fisik, materi atau daging ini. Nggak, harapan kita hanya dalam Kristus. Apapun yang terjadi ke depan, kita cukup berserah kepada Tuhan bahwa semuanya itu baik. Yang penting kita melakukan apa yang terbaik hari ini dan seterusnya. Oke, itu harapan kita. Ya, harapan kita bukan besok anakku jadi dokter, itu harapanku. Pokoknya amin, amin gitu. Nggak bisa. Selama di bumi kita nggak bisa pastikan. Ya, jangan terlalu percaya diri. Pasti nggak. Bukan kita nggak percaya Tuhan. Kalau Tuhan maunya bukan itu, ada banyak kesaksian. Aku pengen jadi dokter, polisi, pengacara, hakim. Banyak yang nggak jadi, malah dipanggil Tuhan. Pelayanan atau ada yang meninggal dunia. Ada yang macam-macam. Jadi kita nggak bisa pastikan selama di bumi ini, nggak ada yang pasti. Ya, harapan kita benar kata firman Tuhan. Ya, harapan itu artinya untuk mengantisipasi. Firman Tuhan tadi, kalau ya jadi kehendakmu Tuhan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Maka ini akan membuat kita rileks, menikmati hidup dan selalu bergantung kepada Tuhan. Oke, ada satu lagu yang berkata, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Terus apa lagi jemaat Tuhan? Menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Apapun kerinduan kita, cuma satu, melayani Tuhan. Apapun yang kita miliki dan kerinduan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada siang hari ini. Yang menghibur, menguatkan kami Tuhan. Dan juga mungkin mengoreksi kami, memperbaiki kami. Bahwa selama ini kami tidak bersukacita oleh karena keadaan. Karena kami berpikir selama ini bahwa harapan kami adalah satu-satunya apa yang kami lihat secara mata jasmani. Kalau tidak sesuai dengan apa yang keinginan kami secara mata jasmani, kami tidak bersukacita. Itu salah. Bapa, terima kasih. Ternyata kami punya harapan hanya di dalam Kristus Tuhan, yaitu melalui firman-Mu saja. Tuhan, terima kasih untuk semua ini. Kami hari ini menggantungkan harapan kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Memang mata kami belum melihat hari ini. Tapi kami percaya itu sudah ada. Tuhan sudah persiapkan itu. Terima kasih Bapak yang baik. Bahkan kami belum menyaksikan, belum timbul dalam hati dan pikiran. Tuhan sudah siapkan bagi kami. Yang terpenting kami harus tetap bersukacita karena Tuhan, bukan karena hal lahiriah. Terima kasih Bapak. Hal fisik, materi, kekayaan, atau apapun
yang menurut kami membahagiakan diri kami. Dan juga Tuhan, terima kasih bahwa Engkau berkata hari ini Tuhan, supaya kami bersabar dalam kesesakan. Tekanan-tekanan apapun dari luar, bukan lagi karena kesalahan kami sendiri, tapi karena kami hidup dalam kebenaran. Kami ditekan. Tapi itulah letak kekuatan kami. Dan kami disuruh untuk tetap tenang, supaya kami bisa berdoa dan berpikiran sehat. Terima kasih Bapak yang baik, terpujilah Tuhan. Dan kami juga diajak supaya kami terus bertekun dalam doa. Bapa, kami bersungguh-sungguh dan terus-menerus tanpa hentinya untuk kami berdoa kepadamu Tuhan. Memohon, menaikkan syukur dan bersembahyang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami belum melihat hari ini. Kami terus berdoa sampai kami akan melihatnya kelak. Tuhan, kami tidak pernah berdusta, saya percaya. Hamba mengakhiri firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Dan saya berdoa biar apa yang kurang, Roh Kudus yang menambahkan, berikan pengertian bagi kami semuanya. Sehingga kami diperlengkapi dengan sempurna. Terima kasih Bapak yang baik. Jemaat-Mu hari ini yang mengalami lemah iman. Begitu dengar firman ini, mereka dibangkitkan semangatnya. Api Roh Kudus menyala-nyala pada mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, gairah itu hari ini membakar mereka semuanya Tuhan. Sebab masalah kami pasti berlalu. Karena masalah itu tidak akan selama-lamanya menetap. Pasti ada masanya. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati kami semuanya. Supaya kami Tuhan tetap berjalan dalam jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan ucapan syukur hamba-Mu. Hamba naikkan di hadapan Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, kita akan berdoa syafaat jemaat Tuhan. Mana si Mama Lina mana? Ada. Oh, ada juga ya. Oh, si AA dulu, si AA. AA berdoa untuk kita semuanya, doakan jemaat ibadah kita ya. Jadwal-jadwal ibadah kita dan juga ibadah kita nanti malam. Oke, doa syafaat apa yang ada di hati AA Anwar. Silakan. Habis itu serahkan sama saya, nanti saya akan berdoa untuk doa berkat. Suara AA nggak kedengaran? Nggak kedengaran suaranya? Bapak di surga, kedengaran. Oke. Bapak di surga, kami bersyukur masalah kebaikan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Pak, kami bersyukur kalau kamu pada kami. Terima kasih Tuhan. AA nggak kedengaran suaranya, nggak jelas, nggak ada suaranya. Kedengaran. Oke, terima kasih sudah kedengaran. Bapak di surga, kami bersyukur buat segala kebaikan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, biar firman-Mu menjadi tema dalam kehidupan kami, menjadi berita bagi kaki kami Tuhan, dan terang bagi jalan kami. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat semuanya, berkati hamba-Mu, Bang Benny yang sudah menyampaikan firman-Mu, Kau berkati Tuhan, biarlah semua yang sudah hamba-Mu sampaikan, boleh kami dengar dengan baik, dan kami boleh simpan dalam hati kami, dan kami boleh melakukannya Bapak dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kehidupannya Tuhan, berkati apapun yang dibutuhkannya, kecukupan semuanya, berkati terus pelayanannya, perluas kembali pelayanannya Bapa, biarlah semuanya untuk kemuliaan-Mu dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati semuanya Tuhan, dengan kesehatan kekuatan yang luar biasa daripada-Mu Tuhan. Segala kelemahan fisiknya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang memberkati dan melindungi Tuhan. Bapak, terima kasih, kami juga berdoa dan bersyukur Tuhan, kalau kami juga boleh berkumpul kembali Tuhan untuk beribadah bersama dengan Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat semua kebaikan yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap ibadah-ibadah kami Tuhan, baik ibadah hari Kamis
hari Jumat Tuhan, Sabtu Minggu Tuhan, kiranya Kau memberkati semua Bapa, sehingga semua Tuhan ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan jemaat-jemaat yang ada Tuhan, baik yang ada di Tiongkok maupun di luar negeri Tuhan Yesus, maupun di Indonesia. Kau berkati biar semuanya boleh diberkati oleh Tuhan dan boleh terus memuliakan Tuhan. Cukupi segala kebutuhan mereka, biar Tuhan apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan Kau jawab tepat pada waktunya. Apapun yang menjadi Tuhan kebutuhan mereka Kau cukupkan semuanya Bapa. Berkati mereka yang saat ini mengalami masalah, problema Tuhan, supaya semuanya boleh terselesaikan dengan baik dan benar Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua Tuhan jemaat-jemaat-Mu dengan kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu. Berkati juga Tuhan orang-orang di sekitar kami Tuhan Yesus, biar mereka juga Tuhan boleh Tuhan mengerti akan firman Tuhan. Berkati juga bangsa kami, berkati presiden wakil presiden kami, biarlah semuanya boleh menyenangkan Tuhan, dan biarlah mereka beliau boleh menjalankan semua roda pemerintahannya sesuai dengan kehendak rencana Tuhan dan dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, biar Engkau terus memberkati kami semua Bapak. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah kami sudah berjalan dengan baik. Kami mengakhirinya, kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hamba berdoa dan bersyukur, haleluya. Mari sidang jemaat Tuhan, angkat tangan, kita terima berkat daripada Bapa di surga. Terimalah berkat dari Bapa di surga, dengan kasih sayang yang begitu besar dari Yesus Kristus, dan kebaikan daripada Roh Kudus, kemurahan dari Allah Bapa di surga, dalam anugerahnya yang begitu besar bagi kita semuanya. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, dilimpahkannya bagi kita semuanya. Terimalah berkat dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Haleluya, yang percaya diberkati sama-sama berkata, Amin. Amin. Amin.